Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan pada kita malam hari ini adalah nikmat bisa belajar ilmu agama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Setelah kita mengakui ini bagian dari nikmat Allah, semoga Allah tambahkan nikmat di majelis ini, yaitu nikmat memahami pelajaran dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah bantu kita semua untuk memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita semua di malam hari ini. Dan semoga Allah Jalla Dzikruhu menjadikan ilmu yang telah kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah yang singkat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang berjudul Asyru Qawa'id fi Tazkiyati An-Nafs, 10 kaidah yang beliau simpulkan hafizahullah ta'ala dari penelitiannya, dari ilmu yang beliau miliki. Ada 10 poin utama yang bisa menjadi perantara untuk manusia mensucikan dirinya. Poin pertama beliau katakan adalah at-tauhid. Yang menjadi asas apakah seseorang mampu untuk mensucikan dirinya atau tidak, atau berhasil atau tidak mensucikan dirinya. Maka poin yang pertama harus ditempuh adalah dengan memurnikan at-tauhid. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan firman Allah dalam surah Al-Fussilat di ayat yang ke-6, Rabbuna Jalla Dzikruhu berfirman, wa wailun lil musyrikina alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
Kemudian hafizahullah mengatakan, wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tafsiril ayati sabiqati. Kemudian Fadilatul Syekh menukil ucapannya Al-Imam Ibnu Taimiyah yang beliau ambil dari Majmu' Al-Fatawa. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yuzaqqul qalbu fa innahu yatadammanu nafya ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalbi wa itsbata ilahiyatil haqqi fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslu ma tuzaqqu bihil qulub. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, la tuzak la yu'tuna zakata, maknanya adalah at-tauhid, maknanya adalah al-iman, yang mana iman, tauhid adalah alat utama untuk seseorang mensucikan dirinya. Maka formula apapun yang digunakan oleh siapapun untuk mensucikan dirinya, maka tidak akan pernah bisa, maka tidak akan pernah berhasil jika tidak ada formula utama ini, yaitu at-tauhid. Kita ilustrasikan sederhana, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, seluruh kebaikan mereka lakukan maka tidak merubah status mereka sebagai orang-orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai makhluk Allah terburuk di sisi Allah Tabarakahu wa taala. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, maka kita harus mengimaninya. Itu semua tidak bisa merubah statusnya ketika orang-orang musyrikin tidak menggunakan atau tidak memakai formula yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk merubah statusnya. Allah Jalla Dzikruhu berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang orang-orang kafirin atau orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang-orang musyrikin, kebaikan apapun yang mereka
lakukan itu tidak merubah statusnya di sisi Allah sebagai makhluk terburuk. Nggak merubah statusnya di sisi Allah sebagai makhluk terburuk. Mereka tetap berlabelkan makhluk Allah terburuk. Walaupun seluruh kebaikan telah mereka kerjakan atau telah mereka lakukan. Tetapi ketika mereka tidak bertauhid, dan tentunya tauhid yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena semua manusia mengimani tauhid ar-rububiyah. Semua manusia mengimani at-tauhid ar-rububiyah. Berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, kalau semua manusia mereka mengimani atau telah bertauhid tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum." Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan, memastikan kepada orang-orang musyrikin tentang akidah tauhid rububiyah mereka, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan rezeki pada mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan rezeki buat mereka, siapa yang telah menurunkan hujan, memberikan rezeki bagian tauhid apa coba? Memberikan rezeki bagian dari tauhid rububiyah. Tahu dari mana itu tauhid rububiyah? Apa? Oke, saya ulang. Kita lihat surat Al-Ankabut ayat ke-61. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala in sa'altahum, seandainya engkau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau coba tanya kepada orang-orang musyrikin, man khalaqa samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara. Kalau engkau mau tanya pada mereka orang-orang musyrikin, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan? Ini bagian dari tauhid apa coba? Tauhid rububiyah kah? Uluhiyah kah? Atau asma wa sifat? Tauhid rububiyah.
Bagaimana cara mengetahui? Karena pelaku atau yang berbuat, pelakunya siapa? Allah. Ya, pelakunya adalah Allah. Karena di antara perbedaan tauhid rububiyah dan uluhiyah itu terletak pada pelaku. Di antara perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah itu terletak pada pelaku. Maka ini bagian dari tauhid ar-rububiyah, salah satu ayat yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya orang-orang musyrikin mereka tidak punya masalah dalam tauhid ar-rububiyah. Dia tidak punya masalah dalam tauhid rububiyah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan la yaqulunallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau antum mau tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengendalikan matahari dan bulan? Kenapa mereka nggak sebut nama Tuhan mereka? Kenapa mereka nggak sebut nama Tuhan mereka? Siapa yang tahu? Kenapa mereka? Padahal mereka nggak sembah Allah. Kok mereka sebut nama Allah? Oke. Sebelum itu pertanyaannya, antum yakin nggak dengan firman Allah ini? Pertanyaan pertama, yakin atau tidak? Yakin. Yang kedua, Nabi tanya nggak kepada mereka? Nabi tanya nggak kepada orang musyrik? Enggak. Kenapa Nabi nggak tanya? Karena Allah sudah kasih tahu pasti jawabannya ini. Jadi tidak perlu lagi ditanya. Dan Nabi udah siqah, percaya kepada Allah, karena ini Allah yang mengatakan. Terus kalau kita mau coba tanya kepada orang-orang musyrikin, kira-kira orang musyrikin itu akan jawab Allah atau tidak? Atau dia sebut nama Tuhan mereka? Ya. Yakin dia nggak akan sebut nama Tuhan mereka. Ya mungkin. Antum tanya, siapa yang ciptain antum? Tuh yang lagi digantung. Tuh yang dipajang. Dan yang semisal, ya mungkin. Karena fitrah mereka menolak untuk menunjuk itu. Gimana ketika dia ditanya, siapa yang ciptakan? Kamu diciptakan sama siapa? Tuh yang digantung. Fitrah dia akan tolak. Kenapa makhluk yang digantung itu bisa menciptakan? Ya. Itu satu ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan hukum asalnya orang musyrik itu tidak, orang musyrik di zaman Nabi itu tidak ada masalah dalam hal rububiyah. Mereka tidak punya masalah dalam rububiyah. Misalnya lagi dalam surat Al-Ankabut juga ayat ke-63, apa kata Allah Jalla dzikruhu? Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Nabi tanya nggak sama mereka? Enggak, karena sudah ada jawabannya langsung dari Allah. Kalau Anda mau bertanya kepada mereka, siapa yang turunkan air dari langit? Kemudian dengan air itu bumi menjadi tumbuh.
yang sudah mati tumbuh. Kata Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Dua ayat sebagai bukti orang musyrikin itu tidak punya masalah dalam hal rububiyah. Hukum asalnya orang musyrikin itu nggak punya masalah dalam rububiyah. Maka ketika kita berbicara tentang tauhid, yang menjadi tugas pokok para nabi dan rasul, tauhid yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yaitu aplikasi dari tauhid ar-rububiyah yang menjadi keistimewaan Allah. Kenapa Allah disembah? Kenapa Allah diibadahi? Karena Allah punya satu sifat yang enggak dimiliki oleh semua selain Allah. Hatta oleh Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak dimiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu tidak dimiliki, bahkan tidak diyakini oleh penyembah selain Allah Tuhannya itu punya sifat rububiyah. Dua ayat cukup buat kita. Ketika Allah mengatakan, kalau Anda mau tanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menundukkan matahari dan bulan, yang menurunkan air hujan, maka kata Allah, mereka akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka tidak apa? Tidak menyembah Allah. Kenapa mereka nggak sebut nama Tuhan mereka? Penyembahnya saja tidak mengakui Tuhannya bisa menciptakan. Makanya ini aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Ya. Maka kalau definisi bodoh distandarkan menurut standarnya Islam, mereka adalah orang paling bodoh. Mereka adalah orang paling bodoh. Karena mereka menyembah Tuhan yang tidak mereka akui punya kelebihan. Mereka tidak menyembah satu Tuhan yang mereka akui punya kelebihan. Dan kita mengimani apa yang Allah katakan. Ya. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, maka tauhid adalah asas untuk seseorang bisa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, memiliki qalbun salim. Maka orang-orang yang tidak melalui, atau orang musyrikin tidak melalui tauhid atau tidak bertauhid, maka mereka tidak akan pernah punya qalbun salim. Para ulama menjelaskan qalbun salim, makna daripada qalbun salim sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan al-qalbu as-salimu ma'nahu alladhi salima minasyirki
wasyakki qalbun salim, maknanya adalah salim, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan. Itu hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, keraguan-raguan, itu qalbun salim. Makanya kesyirikan adalah satu dosa yang dibabat alas oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihabisin. Dosa syirik itu dipangkas habis-habisan dengan resiko apapun. Beliau telah terima resikonya ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Beliau telah menempuhnya dan beliau telah menerima resikonya. Nyawa beliau terancam. Dan beliau juga pernah dapat gangguan fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat gangguan fisik nyata. Luka tubuhnya, giginya patah, dan seterusnya. Mendapatkan perlakuan tidak baik. Dan inilah hakikat cinta. Inilah hakikat sayang. Nabi memperingatkan manusia dari hal yang paling mudarat buat manusia. Coba antum kalau belajar kitab tauhid, itu Al-Imam Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, itu membawakan satu athar Imran bin Husain. Dia adalah salah seorang sahabat yang singkatnya pakai gelang, dan gelang itu ditanya sama Nabi, apa? Untuk apa? Maka beliau katakan untuk melindungi dirinya dari penyakit. Lihat jemaah, apa reaksi Nabi? Copot. Kata Nabi kita, copot. Kalau antum ditakdirkan meninggal dunia dan gelang itu ada di tangan antum, maka antum mati tidak akan berbahagia selama-lamanya. Gelang menghapuskan salatnya. Imran bin Husain buat salat, salat, dia sahabat, dia zakat, dia beribadah, maka Nabi bilang copot. Kalau itu ada di tangan antum dan antum ditakdirkan meninggal dunia, maka antum tidak akan bahagia selama-lamanya. Itu yang dimaksud qalbun salim. Jadi orang harus bawa hati yang suci dari kesyirikan. Orang harus bawa hati yang yakin dari keraguan. Oke? Nabi SAW pernah suatu ketika salat subuh di Hudaybiyah. Salat subuh di Hudaybiyah. Setelah salat subuh, Nabi menghadap kepada jamaah. Kata Nabi SAW, apa jemaah? Semalam kita telah diberikan hujan, ada bekasnya, becek-becek. Kemudian Nabi tanya, apakah kalian tahu Allah barusan berfirman apa? Kira-kira sahabat tahu nggak? Ya enggak lah, karena wahyu turunnya kepada beliau SAW. Maka sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Antum tahu apa yang baru Allah katakan? Sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam.
Maka Nabi SAW mengatakan, di pagi hari ini ada seorang yang status keislamannya aman, yaitu siapa saja yang mengatakan semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah, maka keislamannya aman. Di pagi itu aman. Karena pergantian muslim ke kafir itu nggak butuh waktu lama dan nggak butuh proses yang panjang. Kemudian Nabi mengatakan, dan di hari ini, di pagi hari ini ada seseorang yang statusnya telah berubah jadi kafir. Apa kata Nabi? Siapa mereka? Man qala mutirna binaui kada wa kada. Siapa yang berkata pagi hari ini, semalam kita telah diberikan hujan oleh bintang itu dan bintang itu. Simple. Bintang merubah status seseorang. Allahu Akbar. Maka bagaimana Nabi enggak mati-matian memperjuangkan ini? Mau antum jungkir balik sholat, mau antum bolak-balik haji, mau antum tamatkan membaca Al-Quran berkali-kali, tapi punya cacat dalam masalah tauhid, antum kita punya cacat dalam masalah ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Makanya dakwah tauhid dakwah yang sangat panjang. Dakwah yang sangat panjang. Tauhid dan syirik itu tidak ada yang sederhana. Tidak ada yang sederhana. Kalau sederhana, itu nggak mungkin Nabi mengatakan, Anda kalau mati gelang ada di tangan Anda, maka Anda tidak akan bahagia selama-lamanya. Kalau ini sederhana, itu mestinya ancamannya nggak seperti ini. Ya. Kadang kita mensederhanakan tauhid. Tauhid cangkupannya luas. Ya. Takut kepada selain Allah bagian dari kesyirikan. Apalagi kalau punya apa? Mental penakut dari kecil. Sudah jadi segede gini penakut, lewat kuburan takut, lewat tempat yang gelap-gelap merinding gitu kan. Di rumah sendiri aja takut. Gimana antum mau belajar sifat sholat Nabi? Ini aja belum beres. Gimana kita mau belajar pelajaran yang lain? Berharap saja masih kepada makhluk. Gitu. Oke. Maka kemudian kita lanjutkan kajian kita. Dijelaskan oleh ahlu tafsir, kamu bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, tentang qalbun salim. Itu salim dari kesyirikan. Karena kita nggak pernah bisa untuk bersih dari dosa dan maksiat selain syirik. Tapi kita tertuntut untuk bersih dari dosa syirik. Ini penting ya, Pak. Ya, ini penting. Nanti ada ayat yang dibawakan oleh penulis. Ya, ayat yang membuat para sahabat datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Di dalam surah Ibrahim di ayat ke-33, sahabat datang menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka setelah turun ayat ini, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang bisa hidup tanpa melakukan kezaliman?" Gak ada, gak akan sanggup. Kalau persyaratan mendapatkan aman dan petunjuk dari Allah itu tidak berbuat zalim sama sekali, itu berat buat mereka. Rasanya nggak mungkin ada manusia yang hidup di bumi ini tanpa berbuat kezaliman. Itu yang difahami oleh sahabat saat itu, saat ayat ini turun. Udah masuk sini 2 menit lagi. Antum paham sampai sini jamaah? Maka Nabi SAW memberikan penjelasan kepada sahabat apa? Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Seorang nggak boleh punya cacat dalam masalah tauhid. Karena seseorang nggak akan pernah mungkin bisa bersih hatinya 100% dari dosa dan maksiat. Enggak. Tapi manusia nggak boleh punya cacat dalam masalah at-tauhid. Itu baru sahabat tenang. Antum bisa paham sampai sini? Jadi hapus total itu syirik. Nggak boleh. Tapi kalau punya keinginan, kalau punya kemauan dosa-dosa selain syirik, itu kita memang tidak bisa dihilangkan. Tapi tidak boleh tidak. Untuk perkara tauhid. Ana mau tanya sama antum. Mana yang didahulukan saat antum menjadi seorang yang penakut dan antum juga belum lancar baca Al-Quran? Mana yang lebih dahulukan? Mana yang harus diprioritaskan dalam hidup ini? Nanti jawabannya habis salat, habis azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Apa pertanyaan tadi? Hah? Oh, yang mana yang harus didahulukan? Mana yang didahulukan, jemaah? Menghilangkan sifat penakut, gitu. Ya, karena kalau penakutnya itu berlebihan, ya, itu sampai keterlaluan, saking takutnya itu. Yang seorang seharusnya nggak boleh punya rasa takut yang berlebihan, maka itu penyakit yang kekurangan yang harus dia perbaiki terlebih dahulu, harus dia prioritaskan, harus diprioritaskan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Surat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Dan ketika para sahabat menerima ayat ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat merasa sulit untuk bisa menjadi manusia yang hidup tanpa kezaliman. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, yang mana Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat tidak boleh ada noda kesyirikan, tidak boleh ada noda kesyirikan, tidak boleh. Adapun noda-noda selain kesyirikan itu nggak bisa dihindari, itu tidak bisa dihindari. Dosa-dosa dan maksiat yang tingkatannya lebih rendah daripada kesyirikan itu tidak bisa dihindari. Ya, adapun dosa kesyirikan, maka berdasarkan ayat ini dijelaskan oleh para ulama, sedapat mungkin seseorang itu harus bersih hatinya dari semua noda-noda kesyirikan. Kemudian Fadilatul Syekh
mengatakan kembali dalam tulisan beliau, beliau mengatakan kama anna at-tauhida huwa aslu ma tuzakku bihi nufusu wa tathuru fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufusa wa yaftiku biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mal kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata penulis, jika tauhid adalah formula utama untuk membersihkan jiwa manusia, tauhid yang sempurna, ketika kita bicara tauhid, maka berbicara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, mencakup itu. Kalau kita dalam hidup itu belum merasakan keamanan, ketentraman, kenyamanan, itu ada indikasi kita masih bermasalah dalam tauhid kita. Itu ada indikasi kita masih punya masalah dalam tauhid. Rububiyah kah, uluhiyah kah, atau asma wa sifat. Coba antum buka firman Allah dalam surat Al-An'am tadi, di ayat ke 82. Apa janji Allah di dalam ayat ini? Ada dua janji Allah. Apa? Allah memberikan aman, dirinya tuh aman, tentram, hatinya nyaman. Itu yang pertama. Nggak panikan, nggak gelisahan. Ada nggak orang menjalankan ketaatan tapi karakter kepanikannya tetap ada? Hah? Dia menjalankan ketaatan tapi karakter ketakutannya tetap ada. Ada? Dalam dunia nyata dia menjalankan sebagian ketaatan tapi karakter kepanikannya, kekhawatirannya itu tetap ada pada dirinya. Itu punya indikasi dia, siapapun dia, itu punya indikasi kalau dia masih punya masalah dalam at-tauhid. Dia masih punya masalah. Kenapa? Karena Allah janjinya apa? Lahumul aman. Hidupnya itu tenang, damai, tentram. Pasti hatinya tenang dengan situasi dan keadaan. Ya. Saya kasih contoh misalkan, kurang lebih setahun yang lalu, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili
hafizahullah ta'ala, ketika beliau udah masuk dalam mobilnya, setelah selesai ngajar di Masjid Nabawi, beliau yang cerita, salah satu muridnya ketok pintu kaca itu. Kemudian Syekh buka kacanya, kata Syekh, kenapa? Ada apa? Kata dia, saya punya perasaan gak enak. Saya ngeliat akan ada ancaman buat Anda. Ada orang yang gak suka sama Anda terancam oleh perbuatan seseorang yang akan membahayakan Anda. Kalau dia panik, kalau beliau panik, beliau bilang, siapa orangnya? Ciri-cirinya itu gimana? Laki-laki atau perempuan? Apa kata Syekh? Khalas, cukup. Itu doang katanya. Khalas, sudah, kata Syekh. Dibawakanlah hadis Ibnu Abbas oleh beliau, hafizahullah. Apa yang hadis Ibnu Abbas yang kata Nabi SAW, seandainya seluruh makhluk ini berkumpul untuk memberikan manfaat buat seseorang, orang-orang tercanggih, orang-orang terpintar, alat-alat tercanggih untuk memberikan manfaat kepada seseorang, itu gak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Kalau seluruh manusia terjahat, seluruh manusia terbengis, seluruh manusia tersadis berkumpul untuk mencelakakan seseorang, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Khalas, udah ditutup kacanya, tenang aja. Mungkin kalau kita yang mendapatkan teror seperti itu, gimana? Gak keluar rumah, diem di rumah, gak kemana-mana, panikan, ketakutan, ya, ngelihat deposito atau ngelihat rekening makin hari makin berkurang tuh angkanya tuh, ketakutan ya, ketakutan, apalagi ya imannya dikit. Nah, itu berarti indikasinya kita masih punya masalah dalam tauhid. Karena kalau antum bilang antum gak punya masalah dalam tauhid, berarti Allah yang salah di firman-Nya ini. Antum berani ngomong gitu? Allah salah nih, buktinya saya panik kok, buktinya saya ketakutan kok. Berarti firman-Nya yang salah atau kita yang punya masalah dalam tauhid? Oke, antum jawab sendiri ya. Oke, nanti kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.